pagi Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seluruh warga Yakum yang ada di unit Yakum. Kita bertemu kembali untuk merenungkan sabda Tuhan melalui Yakum Fellowship pada saat ini. Sebelum kita memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur untuk segala rahmat dan cinta kasih Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami kembali untuk merenungkan sabda Tuhan yang akan menjadi pegangan dalam kehidupan kami ketika kami melangkah sebagai pekerja, sebagai pelayan Tuhan, di mana Tuhan sudah menempatkan kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah atas kami semua, berfirmanlah atas kami semua, sehingga Roh Kudus mulah yang menaungi dan melingkupi kami, sehingga kami boleh memahami dan juga mengaplikasikan seluruh firman Tuhan yang kami dengar ini pada saat ini dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Ayub 1 ayat 20-22 yang berbunyi demikian. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Ayub pasti sangat melekat dalam kehidupan kita. Rasa-rasanya beliau adalah gambaran yang sangat ideal tentang kehidupan orang yang saleh. Pada saat ini kita melihat dari seluruh aspek kehidupan Ayub. Pada mulanya, apa yang membuat Ayub itu menjadi saleh? Dikisahkan pada pasal yang pertama ini, justru terjadi hal yang di luar dugaan. Malapetaka yang terjadi pada Ayub, kalau kita boleh mencermati dari ayat pertama, justru memperlihatkan ada situasi bargaining, ada situasi tawar-menawar, ada situasi perbincangan antara Tuhan bersama dengan iblis. Wow, mengapa demikian? Apa yang terjadi ketika Tuhan bersama dengan iblis merencanakan untuk membuat kehidupan Ayub itu diuji? Hal-hal yang tentu kita perlu melihat kembali, ini adalah bagian dari rancangan Tuhan. Iblis tahu bahwa Ayub adalah orang yang saleh, sehingga dalam percakapan itu sebenarnya iblis pun ingin melihat sejauh mana kesalehan dari Ayub itu teruji. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang membuat kisah Ayub ini menarik. Malapetaka apa yang diberikan kepada Ayub? Apa yang diuji? Yang pertama adalah soal harta. Ayub tergolong orang yang mampu, sehingga kesalehan dan ketaatan Ayub diuji melalui apa yang ia miliki dari harta bendanya. Kedua, ujian terhadap Ayub diberikan atau diletakkan pada keluarganya. Anak-anak Ayub diambil dalam sebuah peristiwa yang tentu tidak mengenakan. Nah, di satu sisi, hal yang menarik adalah kisah Ayub ini ketika anak-anak Ayub ini hidup dalam pesta pora dan lain sebagainya, selalu Ayub harus meminta ampun dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Selalu begitu, dan itu diulang-ulang. Ini memperlihatkan bahwa bagaimana Ayub tahu dan bagaimana Ayub bertanggung jawab atas yang terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Singkat cerita, kita sangat jelas di akhir seluruh perjalanan Ayub, bagaimana kesalehan Ayub itu teruji ketika segala sesuatu yang ia miliki diambil oleh Tuhan. Nah, lalu apa saja yang menjadi perenungan kita pada saat ini? Apa yang menjadi refleksi dan relevansi untuk kita? Tema kita hari ini adalah teruji melalui tantangan. Mengakhiri bulan Februari, kita sudah boleh banyak terkait dengan beberapa hal. Bahkan di minggu ini kita masuk dalam minggu Prapaskah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, refleksi dan relevansi yang pertama yang perlu kita renungkan adalah cara Tuhan untuk menguji umatnya bisa melalui sesuatu yang dekat dengan kita.
cara Tuhan menguji kita, menguji umatnya, bisa melalui sesuatu yang dekat dengan kita, yang mungkin melekat dengan kita. Sehingga kalau kita boleh membahasakannya lagi, cara Tuhan menguji iman kita itu dilihat di mana hati kita diletakkan pada sesuatu yang dekat dengan kita. Apa saja? Ayub kehilangan harta, Ayub kehilangan keluarganya. Maka apa ruang sebagai orang yang bekerja yang melekat dengan kehidupan kita? Harta, jabatan, ataupun segala sesuatu yang kepemilikannya itu seharusnya bukan menjadi milik kita, tetapi kita serasa memiliki harta itu atau serasa memiliki sesuatu itu. Keluarga, seringkali kita merasa bahwa keluarga itu memang menjadi bagian dari milik kita, sehingga kita merasa punya otoritas penuh terhadap keluarga ataupun sesuatu yang dekat dan melekat dengan kita. Jadi harus bagaimana ketika cara Tuhan merefleksikan kisah Ayub, cara Tuhan menguji umatnya melalui sesuatu yang dekat. Apa yang harus kita lakukan? Sadarlah. Kesadaran itulah yang sebenarnya dicontohkan oleh Ayub. Perubahan drastis kehidupan Ayub itu pula yang sebenarnya sedang kita jalani di dalam dinamika organisasi. Perubahan drastis pasti tidak mengenakan, pasti membuat kita kecewa, pasti membuat kita bisa merasakan sakit hati dan lain sebagainya. Perubahan yang drastis membuat kita selalu berpikir yang menjadi hal yang negatif. Lalu dalam situasi yang drastis untuk berubah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita miliki? Yang pertama adalah dimulailah dari kesadaran. Kesadaran bahwa yang kita miliki segala sesuatunya bukan milik kita. Kesadaran yang seperti apa yang harus kita miliki? Ini yang mungkin sesuatu di luar dugaan atau sesuatu yang kita bisa jadi remehkan. Kesadaran imanlah yang menuntun kita pada kesadaran pikiran dan tindakan yang dilakukan untuk merespon suatu perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kesadaran iman menuntun kita, membawa kita untuk menyadari segala pikiran dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk merespon sebuah perubahan. Itulah yang sedang dicontohkan oleh Ayub. Kesadaran iman Ayub memperlihatkan bahwa malapetaka yang terjadi dalam kehidupannya itu di luar kedaulatan dirinya. Segala sesuatu yang miliki, yang berdaulat dalam kehidupannya adalah Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, menjadi refleksi kita pada saat ini. Kesadaran iman ini jelas menolong kita untuk merespon sebuah perubahan. Iman Ayub adalah iman yang memberi daya, sehingga teruji melalui tantangan. Bagaimana kita melewatinya adalah ketika kita menyadari iman kita sendirilah yang membuat, yang menginspirasi, yang memberi daya bagaimana pikiran dan juga tindakan kita untuk merespon sebuah perubahan. Harta, kesehatan, keluarga, kebahagiaan, jabatan, suka duka, dan lain sebagainya itu adalah bagian dari cara Tuhan yang mungkin akan bisa saja diambil, yang mungkin melalui hal-hal itu Tuhan menguji bagaimana iman kita. Apa yang kita lihat dari Ayub adalah kemauannya untuk mau terus berjuang dan pantang menyerah terhadap kehidupannya, sehingga teruji melalui tantangan pada saat ini dalam dinamika kehidupan pergumulan kita masing-masing. Dimulai dari kesadaran. Kesadaran yang seperti apa? Kesadaran iman yang kita miliki. Ingat, imanlah yang membuat daya dorong, membuat daya juang kita untuk merespon segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini bukan milik kita. Dunia ini adalah pemberian Allah. Segala sesuatu yang dekat dengan kita adalah pemberian Allah. Maka jangan lekatkan hati kita terhadap sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami datang pada saat ini.
Tuhan, kami tahu bahwa Ayub adalah suatu gambaran kisah yang ideal sebagaimana orang yang saleh dalam kehidupannya. Tapi biarlah sebagaimana orang yang saleh dalam kehidupannya itu pula, kami boleh didorong dengan kesadaran iman yang penuh bahwa ketika kami menghadapi situasi yang berubah drastis, situasi yang mendukakan hati kami tentu berada dalam situasi yang terombang-ambing. Biarlah dalam setiap kehidupan kami ada banyak cara Tuhan yang mungkin bisa membuat kami teruji iman kami. Dan biarlah dengan cara Tuhan yang menguji iman kami juga boleh dikuatkan dan ditolong bagaimana kami harus merespon dan menghadapinya. Buatlah kami sadar bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah bukan otoritas kami pribadi, melainkan ada Allah yang berotoritas penuh, berdaulat penuh dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami merefleksikan sebagai orang yang diutus oleh Tuhan di tempat kami bekerja, maka kami perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan adalah milik Tuhan. Dan tolonglah kami dengan kesadaran iman kami boleh melihat cara Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, ladang Tuhan, kebun anggur Tuhan yang sedang kami kerjakan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami mendoakan seluruh unit-unit Yakum, rumah sakit, pendidikan, dan juga unit ekstramural. Kami berdoa seluruh pimpinan unit kerja yang berada di dalamnya. Kami berdoa untuk seluruh jajaran direksi maupun karyawan-karyawan Yakum. Kiranya Engkau senantiasa mendengar apa yang menjadi seruan doa mereka. Kiranya Engkau senantiasa menuntun dalam jalan kebenaran. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.